Halo, saya Dr. Yuri, spesialis dermatologi dan venereologi. Jumpa lagi dalam edukasi kulit. Kali ini saya akan menjelaskan tentang filler treatment. Tonton videonya sampai habis yuk. Nah, jadi filler itu adalah suatu bahan ataupun substansi yang kita injeksikan ke dalam lapisan kulit kita. Lapisan kulit itu cukup banyak, mulai dari lapisan kulit atas, kemudian ada lapisan kulit bawah, terus ada lemak, kemudian ada otot sampai tulang. Nah, biasanya filler itu kita mulai masukkan mulai dari lapisan lemak ataupun juga sampai lapisan bawah ya di atas tulang. Tergantung dari indikasi masing-masing dari treatment filler itu sendiri. Sesuai namanya, untuk mengisi, jadi filler, jadi untuk fill, mengisi. Kemudian yang kedua adalah untuk membentuk kontur wajah kita menjadi lebih proporsional, sehingga bisa kita injeksikan di beberapa titik tertentu sesuai dengan assessment dokter dan juga yang sudah didiskusikan dengan pasien, sehingga wajah kita terlihat lebih proporsional dan lebih menarik. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama adalah yang paling penting, datanglah ke dokter yang berkompeten di bidangnya. Nah, kemudian setelah itu, dokter akan melakukan analisis wajah tentang proporsi wajah dan juga bagian-bagian yang akan dilakukan filler. Nah, setelah itu biasanya kita akan mendiskusikan dulu kepada pasien apakah setuju untuk dilakukan tindakan filler di bagian tertentu tersebut. Nah, nanti setelah itu kita akan melakukan tindakan di ruang tindakan. Nah, biasanya pasien bisa dilakukan anestesi dengan krim terlebih dahulu untuk mengurangi rasa nyeri, ataupun juga bisa dilakukan bius dengan bius lokal atau injeksi lokal di beberapa titik tempat suntikan. Lalu untuk filler sendiri itu ada dua teknik yang utama, yaitu satu menggunakan sharp needle ataupun juga jarum yang tajam. Yang kedua itu menggunakan suatu kanula. Jadi kanula itu seperti suatu pipa ya, tapi agak panjang gitu ya. Dan juga ukurannya juga bermacam-macam. Ada yang kecil, ada pun juga yang panjang. Jadi nanti disesuaikan dengan jaringan yang akan kita lakukan tindakan filler. Dan biasanya tindakan filler ini cukup nyaman dan tidak nyeri. Dan setelah dilakukan tindakan pun, pasien bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Dan biasanya tidak ada suatu pantangan-pantangan khusus setelah tindakan filler ini. Biasanya filler ini bervariasi, bisa mulai dari kurang lebih 1 tahun biasanya, atau kadang juga ada yang bisa lebih dari 1 tahun. Tetapi sebaiknya setelah dilakukan tindakan filler ini, pasien tetap rutin kontrol ke dokter untuk di follow up dan dilihat apakah terjadi perubahan-perubahan tertentu ataupun juga adanya komplikasi atau tidak. Jadi untuk yang pertama itu tentu kita harus mengikuti instruksi dokter setelah tindakan filler. Nanti setelah tindakan filler biasanya dokter akan memberikan beberapa saran yang harus diikuti untuk menghindari komplikasi dan hasil filler itu supaya maksimal. Kemudian don'ts-nya, tentu kita tidak boleh memijit-mijit, memegang-megang atau memanipulasi di daerah yang sudah dilakukan tindakan filler. Karena setelah kita melakukan tindakan filler di daerah tersebut, jika dilakukan manipulasi, maka takutnya filler itu berubah posisinya ataupun tidak maksimal nanti hasilnya. Untuk efek samping yang sering terjadi itu biasanya berkaitan dengan lokasi tempat injeksi filler tersebut. Biasanya yang paling utama itu nyeri. Ada bisa terjadi nyeri, kemudian juga bisa terjadi bengkak ataupun lebam. Dan biasanya efek samping ini hanya bersifat sementara dan dapat hilang dalam kurang waktu 3-7 hari. Ada juga beberapa komplikasi-komplikasi lain yang jarang terjadi dan itu biasanya kita diskusikan saat konsultasi dengan dokter. Nah, itu dia penjelasan saya tentang perawatan filler treatment. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Jadi, jika masih ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa.